Halo, hari ini saya akan berbicara tentang reinkarnasi. Reinkarnasi, banyak orang percaya bahwa hidup hanya sekali saja. Setelah selesai hidup ini, ya sudah selesai. Pada kenyataannya, proses hidup tidak secepat dan sesederhana itu. Ternyata kehidupan itu berulang, dan manusia itu berreinkarnasi. Jadi reinkarnasi adalah siklus perputaran sebuah jiwa untuk kembali menjadi manusia atau bentuk ciptaan lain di bumi. Yang menentukan cepat atau lambatnya reinkarnasi tergantung dari besar kecilnya pelanggaran yang telah dilakukan. Dan yang memutuskannya yaitu saya menyebutnya The Council atau Dewan Pengadilan Semesta. Mereka terdiri dari 8-10 personil hakim yang mengadili manusia dengan segala pelanggarannya sebelum mereka dikirim lagi ke bumi untuk bereinkarnasi. Oke, sekarang kita akan membahas tentang tubuh manusia. Organ pertama yang terbentuk dalam sebuah embrio adalah sistem kardiovaskular atau bagian jantung. Yang pertama kali terbentuk adalah jantung atau the heart, which is the soul of man. Jadi sama seperti manusia sejati, ada di dalam jiwanya, bukan di dalam otaknya atau rasionya. Bukan juga di dalam tubuh daging fisiknya yang terlihat oleh mata fisik kita setiap hari. Jadi dengan kata lain, yang pertama kali Tuhan ciptakan pada sebuah calon janin adalah jantung atau heart, bukan otak atau rasio, tapi sebuah jiwa, soul atau nafas. Jadi syarat embrio untuk bertumbuh menjadi janin adalah dia harus bernafas. Tanpa nafas dia tidak akan berkembang. Jadi yang terbentuk pertama kali yaitu alat pendukung sistem pernafasan, yaitu cardiovascular system. Karena semua hidup di bumi ini pasti bernafas atau bergetar. Kata jiwa dalam bahasa Ibrani adalah nepes, yang berarti makhluk hidup yang bernafas, bernyawa, dan memiliki kesadaran. Kesadaran atau jiwa yang masuk ke dalam dunia fisik itu berbentuk nafas atau getaran atau vibrasi, itu memiliki memori. Memori itu adalah tentang informasi, masa lalu, jati diri sang jiwa, dan juga alam sekitarnya. Banyak orang berpikir bahwa memahami tentang reinkarnasi itu tidak penting, karena pada umumnya orang tidak percaya adanya reinkarnasi, ataupun mereka nggak peduli. Mereka pikir hanya tentang perpindahan dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya, dengan badan yang berbeda, zaman yang berbeda, kebudayaan yang berbeda, atau keluarga dan lingkungan sosial yang berbeda. Dan juga karena terlalu rumit, dan itu sudah berlalu, jadi orang pikir mereka malas untuk memikirkannya. Padahal reinkarnasi itu adalah kunci dari permasalahan, dari penyakit, kelemahan, dan fobia seorang manusia, yaitu berasal dari kehidupan masa lalu. Karena jiwa manusia merekam semua peristiwa yang terjadi di kehidupan masa lalu, sehingga sering masih ada yang terbawa-bawa ke kehidupan berikutnya. Karena reinkarnasi bukan hanya masalah berpindah atau berganti kehidupan, tapi isi jiwa kita dipindahkan dari satu kehidupan ke kehidupan yang berikutnya. Sama seperti kalau kita ganti HP baru, kartu SIM dan kartu memori itu sama, hanya HP fisiknya aja yang berbeda. Jadi isi kontak, data, foto, video, daftar lagu, semua tetap sama, cuma fisik HP-nya aja yang berbeda. Begitu juga dengan reinkarnasi. Tubuh dan kelengkapan tubuh bisa berbeda, tapi isi tubuhnya, yaitu jiwa, tetaplah seperti yang dulu. Contohnya ya, ada seorang wanita yang mengidap penyakit sesak napas yang tak kunjung sembuh, walaupun ia sudah berobat ke dokter selama bertahun-tahun. Pada akhirnya ternyata dia didiagnosa oleh dokter menderita penyakit kanker paru stadium akhir. Karena ia tidak sembuh dengan cara medis, maka ia beralih ke pengobatan alternatif, yaitu dengan past life regression hypnotherapy. Dan setelah dihipnotis, ternyata terungkap bahwa ia dulu adalah seorang pembersih cerobong asap.
Di kehidupan itu, ia juga mengidap penyakit yang sama, yaitu penyakit kanker paru, yang sangat parah sampai akhirnya jiwanya tidak tertolong dan dia meninggal dunia. Jadi residu energi dari penyakit itu ternyata terbawa di kehidupan yang selanjutnya. Dan sesuatu kejadian yang terekam di dalam jiwa kita itu selalu mencari jalan untuk mengekspresikan dirinya keluar. Contohnya lewat mimpi. Jadi sejarah hidup kita itu tidak dimulai pada saat ketika kita janin atau bayi, tapi dimulainya dari kehidupan kita di masa yang lalu. Jadi adalah sangat dangkal kalau menilai kehidupan kita itu, menilai diri kita sendiri hanya berdasarkan hidup kita di masa ini. Banyak yang berjuang mengatasi masalah penyakit, kelemahan, dan fobia secara logis, secara medis. Namun hal itu tidak bisa disembuhkan hanya dengan usaha penyembuhan yang sifatnya logis atau medis. Mungkin bisa, tapi hanya menyelesaikan di permukaan saja tanpa bisa menyentuh penyebabnya. Bagaimana cara mencari kehidupan kita di masa lalu? Ada yang melalui past life regression hipnoterapi, ada juga yang lewat meditasi. Banyak yang berkata bahwa kita harus mencarinya di Akashic Record, alias perputakan semesta. Kedengarannya sulit, namun sebenarnya maksudnya adalah kita harus mulai dengan doa dan meditasi. Kita harus mulai dengan diri kita sendiri dahulu. Jadi kalau kita rajin melakukannya, pelan-pelan kita akan membuka rahasia kehidupan kita di masa lalu. Lebih lama kita mencari, maka lebih banyak hal yang akan kita temukan. Karena semua rahasia tentang diri kita tersimpan dalam perpustakaan jiwa kita masing-masing. Dulu, pertama kali saya mencari kebenaran tentang kehidupan masa lalu saya memanggil semua makhluk-makhluk roh yang sering muncul dalam diri saya. Waktu saya panggil satu persatu, mereka datang dan mulai berbicara tentang siapa jati diri mereka dan alasan kenapa mereka sering muncul dalam mimpi saya. Ketika saya mendengarkan mereka berbicara, itu adalah sesuatu yang secara normal sulit saya terima. Tapi itulah kebenaran tentang jati diri mereka, ya, jati diri saya yang harus saya pahami dan terima. Karena hidup kita saat ini itu dikontrol oleh kehidupan kita di masa lalu. Contohnya oleh karma buruk dan karma baik. Jadi ketika para makhluk astral ini mulai berbicara, saya harus mencari lebih banyak keterangan tentang masa lalu saya dari mereka. Karena mereka adalah para pelaku sejarah dalam hidup saya. Pikiran saya boleh lupa, tapi alam bawah sadar saya tidak. Sehingga saya bisa mengecek sendiri apa yang mereka katakan itu benar atau tidak. Jadi ada roh-roh jahat yang terbawa dari kehidupan masa lalu kita. Dan di kehidupan ini mereka menyatakan eksistensi diri mereka. Dan yang terburuk, mereka sampai bisa menimbulkan gangguan kesehatan jasmani atau mental, misalnya kita stres tanpa sebab, atau jadi pusing yang berkepanjangan, atau sakit di bagian-bagian tertentu yang kita nggak tahu apa sebabnya. Jadi bisa dibilang kalau hidup kita itu telah disetting dari past life kita, yang sering kita sebut sebagai nasib atau takdir atau suratan. Kita harus menemukan kehidupan masa lalu kita yang paling banyak memberikan kontribusi negatif dalam hidup kita saat ini, maupun kehidupan kita yang berikutnya. Karena untuk menyelesaikan suatu masalah yang sulit diselesaikan secara fisik dan berulang-ulang terjadi, itu harus dicari sumber masalahnya di kehidupan masa lalu kita. Ada satu atau dua kehidupan yang sangat berpengaruh di kehidupan saya saat ini, yang buat saya diteror oleh makhluk astral dari kehidupan masa lalu. Ketika saya mencari sumber masalahnya, saya menemukan beberapa kejadian penting di kehidupan masa lalu saya yang harus saya selesaikan secara astral. Antara lain dengan minta maaf kepada makhluk-makhluk astral ataupun orang-orang yang telah saya sakiti di kehidupan masa lalunya. Jadi saya harus minta maaf sama makhluk astral ini ataupun jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal yang dulunya pernah saya sakiti di kehidupan masa lalu saya. Saya mencari kebenaran tentang kehidupan reinkarnasi saya lewat doa dan meditasi.
Dan berikut ini saya ingin mencerita apa yang saya temukan di salah satu kehidupan masa saya. Jadi suatu hari saya sedang meditasi karena saya ingin mencari kehidupan masa lalu saya di sebuah kerajaan di Jawa Timur. Dan itu adalah kehidupan yang paling berdampak kepada kehidupan saya saat ini. Waktu saya sedang duduk bermeditasi, saya menghadap ke tembok. Lalu saya mulai mencari pasukan berkuda gaib yang dulu pernah saya miliki. Saya mendapatkan informasi itu dari dua penguasa astral di Pulau Jawa. Menurut informasi mereka, saya dulu seorang pemimpin yang sering melakukan pertempuran, dan saya memiliki satu pasukan berkuda gaib yang tidak terkalahkan. Dan sewaktu saya sedang meditasi itu, tiba-tiba tembok di hadapan saya itu menghilang dan berganti dengan hamparan padang pasir yang sangat luas. Dan saya sempat bingung, kenapa saya bisa ada di sini? Tiba-tiba saya dengar dari jauh bunyi deru telapak kaki kuda yang sangat banyak, dengan debu-debu yang berterbangan ke atas yang menutupi pandangan saya. Dan saya berdiri tepat di jalur tempat mereka melintas. Tiba-tiba saja mereka sudah ada di hadapan saya dan melintas dengan sangat cepatnya menembusi badan saya. Yang waktu itu saya memang berdiri di jalurnya mereka. Barulah setelah itu saya percaya apa yang dikatakan oleh dua penguasa astral itu. Lalu di hari yang berbeda saya mengalami astral projection lagi yang tidak saya duga-duga. Saya sedang bermeditasi di kamar. Tiba-tiba saya berpindah alam. Saya sedang duduk di atas sebuah pelana kuda. Dan saya melihat di sisi sekeliling saya ada orang-orang yang berlarian dengan panik sambil berteriak-teriak dengan latar belakang rumah-rumah yang beratapkan jerami yang sedang terbakar hebat. Lalu di hari yang berbeda juga, masih di kehidupan yang sama, di sebuah kerajaan. Pada saat itu saya sedang masih remaja, dan saya suka sekali bermain di hutan dan berinteraksi dengan makhluk astral di sana. Saat saya sedang bermeditasi di kamar, tiba-tiba saya pindah alam. Saya sedang berjalan di tengah hutan yang sangat lebat. Lalu saya melihat ada ular hitam seperti ular kobra yang sangat besar. Dan saya begitu kaget. Ternyata ular itu juga kaget. Kita berdua sama-sama kaget. Lalu ular itu ternyata berkata, "Putri." Ternyata ia memanggil saya pada saat itu dengan sebutan putri. Pada saat ia menyebut saya dengan panggilan seperti itu, saya langsung melihat pakaian yang saya pakai. Ternyata saya berpakaian ala putri kerajaan di zaman dahulu kala. Dan yang lebih saya kaget lagi, ternyata si ular besar ini bisa bicara. Dan ia mengenali saya. Pikiran saya langsung berkata, "Siapa ya? Kok kenal sih?" Gitu, saya tidak ingat. Dan setelah itu tiba-tiba tanpa ragu dan takut, saya langsung mendekatinya, seolah-olah saya telah mengenalnya. Dan kita pun berdua masuk ke dalam gua dan duduk bersebelahan di situ. Saya berbicara dengannya, ia menaruh kepalanya di pangkuan saya, dan kita berbicara seperti dua orang sahabat yang sedang melepas rasa kangen. Sambil berbicara saya mengelus-elus kepalanya, seolah-olah ia adalah ular peliharaan saya, teman baik saya. Setelah itu ternyata saya kembali ke kamar saya. Setelah saya pikir-pikir, ternyata saya baru tahu kalau dulu saya punya sahabat di hutan Jawa Timur, seekor ular raksasa gaib penunggu gua. Demikianlah cerita tentang pengalaman saya ke salah satu past life saya. Sampai jumpa di topik berikutnya. Salam, thank you, bye.